nyepak troli kadang-kadang. Roda perekonomian di Pasar Tanah Abang masih tampak berjalan meski kini tak seramai dahulu. Dampak dari COVID-19 masih terasa, sehingga koridor-koridor lapak pedagang grosir dan eceran di Blok A Pasar Tanah Abang misalnya tidak sesesak era sebelum pandemi. Kendati demikian, sejumlah toko masih mencoba hidup dan bertahan. Terlebih memanfaatkan momen Ramadan dan Lebaran setahun sekali yang dianggap menjadi waktu panennya pedagang, karena barang dagangan bisa habis laris terjual. Di balik kesibukan lapak penjual baju grosir lantai dasar Metro di Tanah Abang, terlihat sejumlah porter turut berseliweran, membantu mengemas, mengangkut, dan membawa karung-karung besar berisikan barang pembelian pelanggan. Salah satunya adalah Nadani. Pria yang menggunakan kaos merah bernomor 437 ini tercatat resmi sebagai kuli panggul di Pasar Tanah Abang Blok A sejak 20 tahun lalu. Setiap hari, Nadani berjibaku di tengah hiruk-pikuk pasar sejak pukul 6 pagi hingga 5 sore. Ia menyebut pendapatannya sangat bergantung pada keramaian pasar. Bila mana sepi, pendapatannya pun cenderung merosot drastis dan tak jarang nombok untuk setoran ke bos mandor. Tergantung rezekinya Kak. Kalau kita rezekinya lagi bagus, ya alhamdulillah dapat banyak gitu kiriman. Kalau lagi sepi, kadang-kadang buat nyari makan aja susah, mau tongkos juga. Emang kalau karung nih Kang, berat kayak gini berapa sih Kang biasanya? Tergantung bosnya sih Kak, tergantung bosnya, tergantung yang ngasihnya. Kalau orangnya loyal ya lumayan ngasihnya. Kalau orangnya pelit ya nggak sesuai ngasihnya Kak. Lebih dari 500 porter bersiaga dan tersebar di Pasar Tanah Abang mulai dari Blok A hingga Blok E. Para pemilik toko maupun pelanggan porter biasanya sudah memiliki nomor ponsel kuli. Sehingga ketika barang sudah siap dan perlu bantuan, mereka tinggal menghubungi para porter untuk mengirimkan muatan barang ke ekspedisi. Kuli panggul kemudian akan datang ke toko, memastikan paket kiriman dalam kondisi yang rapi dengan diikat dan dijahit sebelum mengantarkan ke tempat tujuan. Kenapa sih Kang butuh bantuan porter? Ya karena kagak kehandle sama saya sendiri gitu. Jadi butuh bantuan porter, bagian ngirimnya, kalau bagian ngebal khusus di toko ya saya. Oke, Gitu. biasanya tuh Kang, satu bal tuh bisa berapa kiloan tuh? Satu bal itu ada yang 60 kilo, 70 kilo, ya tergantung dari bajunya sih. Kalau yang dari lepis bisa 80 kilo satu bal. Tapi tadi kan gede banget tuh. Iya Kang, itu berapa bisa tuh? cepet kan tadi 100 kiloan. Oke. Aku menggunakan jasa porter karena kan di sini aku karirnya cewek ya, jadi kalau buat ngirim-ngirim biar lebih ringan pakai jasa porter. Biasanya kalau ekstrimnya bisa berapa kilo atau berapa bal sih Bu? Kita sih bal biasanya ya, tergantung pesanan. Kadang kalau lagi ramai bisa 3-4 bal. Dalam satu hari. Ya. Nah, jadi buat di toko tuh buat di toko aja. Kalau buat pengiriman ada lagi orangnya. Nah, begitulah. Ya bagi-bagi rezeki sedikit-sedikit. Benar. Nah, biasanya nih porternya bisa bawa sampai berapa? Oh, sampai 4 karung sekitaran tuh satu karung aja bisa 85 kilo. Nah, bisa 100. Karena celana jin ini satu lusin aja beratnya bisa satu itu 4 kilo. Ratusan kilogram paket pembeli dipanggul maupun dibawa dengan menggunakan troli sewaan. Per satu kali rit dikenakan biaya Rp5.000. Nadani dan sejumlah porter lainnya kemudian berjalan kaki sambil mendorong atau menarik muatan barang menuju deretan ruko ekspedisi yang berlokasi di sekitar 2-3 km dari pasar. Duh, muatan yang berat kemudian cuaca terik ini kayaknya udah jadi makanan sehari-hari ya Bang ya? Makanan ini. Iya, tapi kan sekarang cuacanya lagi sering hujan juga Bang. Kalau lagi hujan kayak gimana Bang? Kalau lagi hujan tuh kadang ya agak kerepotan juga sih. Kadang-kadang kita harus ada jas hujan buat dalaman barang, buat bungkus barangnya. Kalau begitu kan kita basah nanti. Iya ya, jadi suka dukanya ya Bang ya. Ini terus kita harus masih jalan 10 menit dari sini Bang? Ya kira-kira segitulah kurang lebihnya, paling lama lambatnya 15 menit lah. 15 menit. Oke, kita coba dorong, untungnya lagi ada troli nih ya bisa nyewa. Oke. Awas ada mobil itu Bang. Iya, pelan-pelan.
Pekerjaan informal yang sangat mengandalkan tenaga fisik untuk bisa mengangkut barang dagangan atau belanjaan ini tak jarang menjadi sasaran kecelakaan kerja. Terlebih para porter tak memiliki jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. Sering Kak, bukan pernah lagi, sering. Kadang kaki nih kena batu kadang-kadang. Kadang kena trolinya, pak troli kadang-kadang. Yang lebih parah itu kita nih lagi di jalan nih mendadak hujan gede tuh. Mending kalau kita nih ada jas hujan, kita kan kadang-kadang udah terlanjur nih deketi, kita sampai basah-basahan Kak. Sampai pulang juga sampai hujan-hujanan Kak. Tenaga yang terus terkuras habis, peluh yang jatuh dalam setiap langkah tak membuat semangat Nadani kendur, namun justru tetap teguh menjalankan ibadah puasa. Setibanya di lokasi ekspedisi, para kurir kemudian mesti melapor kepada petugas dan meletakkan barang bawaan tersebut di tempat yang telah ditentukan. Ini berapa kilo nih? 1 kuintal lebih ya? Iya. 120 kilo? Oke, terus digimanain? Dinaikin ke atas? Iya, kata kuat kan teman ini. Aduh, gak kuat nih ya. Kita coba dulu dengan bismillah. Ini beratnya 150 satu karung, tapi biasanya Bang Dani bisa berapa ini? Saya kalau Biasa. 80 kilo masih kuat saya angkat. 180 kilo? Enggak, kalau 80 kilo masih kuat. Oh, saya 80 angkat. kilo masih Kalau kuat. 100 mah nggak kuat sendiri Kak. Mendingan angkat Kakak, kalau masih kuat. Oke, gimana nih Bang? Kita harus kerja sama. Aku dari sini. Coba ya. Tapi kalau misalkan nggak bisa, ya udah kita minta bantuan orang lain ya Bang. Ayo Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Wah! Coba lagi. Satu, 1, 2, 3. Nggak bisa. Inilah kenapa porternya nggak ada yang perempuan, karena berat sekali. Ya ampun. Ini kayaknya 10 kilo aja aku udah minta tolong Bang gitu ya. Ini lagi bisa 18 kali lipat bahkan lebih. Ini 140 kilo ini. Waduh. Langsung. Mengantarkan barang sepintas merupakan hal yang sederhana. Namun sebenarnya terdapat tanggung jawab yang begitu besar dipikulnya, sebesar dan seberat muatan serta banyaknya paket pesanan pelanggan. Ayah dari 3 orang anak ini maupun para kulik pasar lainnya berharap lambat laun kerja kerasnya berbuah manis. Setidaknya anak-anaknya kelak mendapatkan hidup yang lebih baik ketimbang dirinya. Kadang-kadang yang lebih sedihnya begini kayak, yang lebih sedihnya. Kalau anak itu kan di rumah Kak nggak tahu kita nggak adanya, harus ada aja. Kalau kita nih pulang pasti minta jajan. Kita sedihnya dalam hati tuh pas pulang kita nggak bawa duit Kak, nggak ada bawa duit sama sekali. Sedangkan anak tuh nggak tahu menau, harus ada aja Pak jajan. Nah di situ kan saya nggak ada pegang duit tuh Kak, itu yang sedihnya Kak saya kerja di sini. Kuli angkut menjadi pekerja yang terlupakan, tetapi menanggung beban berat. Meski eksistensinya kurang diakui, keberadaannya justru berguna bagi kehidupan banyak orang. Clarissa Aradia, Yoga Aris Pratama, Jakarta.